Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rosida, NIM 2019 143488, kelas 3M Kaprodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disebut RPP Sekolah SDN Ngoro 2 kelas atau semester 1. Tema kita subtema bermain ular tangga. Pembelajaran 1, alokasi 5 kali 35 menit dalam satu pertemuan. A. Kompetensi inti: menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. B. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar PPKN: menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan beragama sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi rumah sekolah, menunjukkan perilaku patuh pada tata tertib yang diaturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah dan sekolah. Indikator: menjelaskan perbedaan karakteristik teman di kelasnya, menunjukkan sikap menerima keberagaman di antara teman-temannya di sekolah. Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar: memiliki peduli dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan, wujud, dan sifat benda melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. Memiliki perilaku santun dan sikap kasih sayang melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. Indikator: menjelaskan karakteristik masing-masing siswa, membandingkan gambar. C. Tujuan pembelajaran: mengamati wajah dan mengenal ciri-ciri yang dimiliki. Tujuan pembelajaran: dengan melakukan permainan, siswa dapat bergerak mengikuti aturan-aturan permainan dengan benar. D. Materi pembelajaran: nilai-nilai yang terkandung dari aktivitas berputar, saling berpegangan tangan, dan berdebat dengan orang lain. Akan terlihat manfaat permainan ular naga, yaitu semakin mempererat ikatan kita dengan teman-teman, belajar berbagi dan belajar bagaimana mempertahankan teman kita, juga belajar menjadi pemimpin yang baik bagi adik-adik kita, kebersamaan, dan menghargai orang lain, tanpa menghiraukan adanya kemenangan atau kekalahan yang diperoleh pada saat bermain. Filosofi permainan ular naga: dalam kehidupan kita diajarkan untuk mempertahankan apa yang kita miliki, menghargai orang lain, dan menjadi pemimpin yang baik bagi mulai dari pemimpin diri sendiri sampai pemimpin orang lain. Begitu juga dalam permainan ular naga, kita diajarkan untuk mempertahankan, menghargai orang lain, dan kepemimpinan untuk mencapai kehidupan yang selaras dan harmonis. Taksonomi Bloom. A. Pengetahuan: permainan ular naga dimainkan secara berkelompok. Anak yang lebih besar akan menjadi induk, yang lainnya akan menjadi buntut dan gerbang. Pada permainan ini juga ada lagu, harus dinyanyikan oleh semua permainan. B. Pemahaman: ketika lagu yang dinyanyikan habis, anak yang berjalan paling belakang akan ditangkap oleh gerbang. Akan ada dialog dan bertata antara induk dan gerbang sampai akhirnya anak yang tertangkap akan disuruh memiliki dua pilihan dan permainan dilanjutkan kembali. C. Aplikasi: permainan ular naga ini biasanya dimainkan oleh anak-anak SD di tanah lapang. D. Analisis: anak akan dilatih emosional dan percakapannya dalam berkomunikasi. Anak diajarkan tentang menerima pendapat orang lain. Anak diajarkan tujuan pembelajaran: dengan melakukan permainan, siswa dapat bergerak mengikuti aturan-aturan permainan dengan benar. D. Materi pembelajaran: nilai-nilai yang terkandung dari aktivitas berputar, saling berpegangan tangan, dan berdebat dengan orang lain. Akan terlihat manfaat permainan ular naga, yaitu semakin mempererat ikatan kita dengan teman-teman, belajar berbagi, dan belajar bagaimana
mempertahankan teman kita, juga belajar menjadi pemimpin yang baik bagi adik-adik kita, kebersamaan, dan menghargai orang lain, tanpa menghiraukan adanya kemenangan atau kekalahan yang diperoleh pada saat bermain. Filosofi permainan ular naga. Dalam kehidupan kita diajarkan untuk mempertahankan apa yang kita miliki, menghargai orang lain, dan menjadi pemimpin yang baik bagi mulai dari pemimpin diri sendiri sampai pemimpin orang lain. Begitu juga dalam permainan ular naga. Kita diajarkan untuk mempertahankan, menghargai orang lain, dan kepemimpinan untuk mencapai kehidupan yang selaras dan harmonis. Taksonomi Bloom. A. Pengetahuan. Permainan ular naga dimainkan secara perkelompok. Anak yang lebih besar akan menjadi induk, yang lainnya akan menjadi buntut dan gerbang. Pada permainan ini juga ada lagu harus dinyanyikan oleh semua permainan. B. Pemahaman. Ketika lagu yang dinyanyikan habis, anak yang berjalan paling belakang akan ditangkap oleh gerbang. Akan ada dialog dan bertata antara induk dan gerbang sampai akhirnya anak yang tertangkap akan disuruh memiliki dua pilihan dan permainan dilanjutkan kembali. C. Aplikasi. Permainan ular naga ini biasanya dimainkan oleh anak-anak SD di tanah lapang. D. Analisis. Anak akan dilatih emosional dan kecakapan dalam berkomunikasi. Anak diajarkan tentang menerima pendapat orang lain. Anak diajarkan untuk membuat keputusan dengan pilihan yang ada. Evaluasi. Evaluasi yang terkandung dalam permainan ular naga adalah salah satu permainan baris berderet di belakang induk. Hal itu melatih emosional dan percakapan anak dalam berkomunikasi. Metode dan pendekatan pembelajaran. A. Metode. Menugaskan, tanya jawab, diskusi, ceramah, permainan. B. Pendekatan saintifik. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, eksperimen, mengasosiasi atau mengolah informasi dan mengkomunikasikan. F. Media, alat dan sumber belajar. 1. Media dan alat berupa gambar anak, laptop, lingkungan, tag lagu yang disebut ular tangga. 2. Sumber belajar 2013. Buku siswa tema 1 Diriku. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidik dan Kebudayaan. G. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu, pendahuluan. Yang pertama, guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. 2. Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. 3. Guru melakukan apersepsi sebagai awal komunikasi guru sebelum melaksanakan pembelajaran inti. 4. Guru melaksanakan kegiatan yang dilakukan hari ini dan apa tujuan akan dicapai dari kegiatan tersebut dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh siswa. 10 menit. Kegiatan inti. 1. Siswa diminta mengamati gambar di buku siswa halaman 50. Mengamati. Guru menyampaikan bahwa manusia mempunyai perbedaan persamaan baik tentang kesukaan maupun bagian-bagian tubuh yang dimiliki 2 mata, 2 kaki, dan 2 tangan. Mengkomunikasikan. 3. Siswa diminta untuk berpasangan dan bercermin secara bergantian, mengamati bentuk mata, hidung, warna rambut, dan menemukan diri khusus lainnya seperti tai lalat. 4. Siswa diminta untuk membandingkan gambar yang telah dibuat, mengasosiasikan. 5. Siswa mengamati persamaan dan perbedaan di antara keduanya, mengamati. 1:55 menit. Penutup. 1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan, rangkuman hasil belajar. 2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. 3. Melakukan penilaian hasil belajar. 4. Memberikan tindak lanjut berupa tugas. 5. Mengajak semua siswa untuk berdoa mengakhiri pelajaran. 10 menit. H. Penilaian. A. Teknik penilaian. A. Penilaian sikap, percaya diri, disiplin, dan kerjasama. B. Penilaian pengetahuan, tes tertulis. C. Penilaian keterampilan, kemampuan meniru gerak alam permainan ular naga.
3. Bentuk instrumen penilaian. A. Lembar penilaian sikap. Nama peserta didik, sikap, percaya diri, disiplin, kerjasama, keterangan. 1. Tidak pernah ditunjukkan. 2. Kadang-kadang ditunjukkan. 3. Sering ditunjukkan. 4. Selalu ditunjukkan. Berilah dengan tanda centang U pada kolom yang sesuai. B. Lembar penilaian pengetahuan. Kriteria tercapai, ya, tidak. 1. Siswa mampu menulis persamaan objek pada gambar. 2. Siswa mampu menuliskan perbedaan objek pada gambar. 3. Siswa mampu melengkapi gambar catatan centang pada bagian yang memenuhi kriteria. C. Lembar penilaian keterampilan. Publik mengenal dan menyampaikan pendapat. Ciri-ciri teman. 1. Kriteria baik, sangat baik, cukup. 1. Perlu bimbingan. Kemampuan mengenal ciri-ciri teman. Siswa mampu menyebutkan 4 atau lebih ciri-ciri teman. Siswa mampu menyebutkan 3 ciri-ciri teman. Siswa mampu menyebutkan 2 ciri-ciri teman. Siswa mampu menyebutkan 1 ciri-ciri teman. 2. Kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat. Tidak terlihat ragu-ragu. Terlihat ragu-ragu, memerlukan bantuan guru, belum menunjukkan kepercayaan diri. Catatan centang pada bagian yang memenuhi kriteria. Kemampuan meniru gerak ala memainkan ular naga. Kriteria tercapai, ya, tidak. 1. Kemampuan mengikuti instruksi. 2. Koordinasi gerakan kepala, kaki, dan tangan. Catatan centang pada bagian yang memenuhi kriteria. Mengetahui kepala sekolah. NIP 1963 1010 1987 03 1016 Jombang 1 November 2014. Guru Desi Rosida. NIP 2019 143 488 kelas 3M Kaprodi PGSD. 1. Apa persamaan mereka? Gambar 1, gambar 2, gambar 3. 2. Apa perbedaan mereka? Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Setiap anak istimewa berbeda tetapi saling menyayangi. Berikut ini gambar anak-anak yang sedang mempermainkan ular naga. Sekian, itulah penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.